Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Gurita yang Bijaksana. Kepiting laut sedang mencari makan di terumbu karang. Ia melihat ikan-ikan kecil yang sedang lahap memakan ganggang. Dengan gerakan cepat, kepiting laut menyergap dengan capit besarnya. Tetapi ikan-ikan kecil berhasil menghindar, sementara capit kepiting laut malah terjepit di antara celah-celah karang. Kepiting laut mengerahkan tenaganya berusaha melepaskan capit besarnya dari celah-celah karang. Namun, usahanya tidak berhasil. Berulang-ulang ia kembali mencoba dan berusaha, tetapi usahanya itu malah membuat capitnya semakin terjepit. Kepiting laut yang tidak berdaya akhirnya merintih meminta tolong. Rintihan kepiting laut didengar ikan kupu-kupu yang sedang melintas. Ia bergegas mendekati. Ikan kupu-kupu bekerja keras membantu sepenuh hati hingga akhirnya capit kepiting laut terlepas dari jepitan batu karang. Tetapi seketika capitnya terlepas, kepiting laut langsung mencapit ikan kupu-kupu. "Aduh, apa yang kau lakukan, kepiting laut? Mengapa kamu mencapitku?" tanya ikan kupu-kupu sambil meringis-ringis menahan kesakitan. "Aku mencapitmu karena aku akan memangsamu," jawab kepiting laut. Ikan kupu-kupu sangat terkejut. Sama sekali ia tidak menyangka jika kepiting laut begitu jahat kelakuannya. Ia pun memikirkan cara agar bisa selamat dari kejahatan kepiting laut. Baik, aku bersedia kamu mangsa setelah kita bertemu gurita yang bijaksana," tukas ikan kupu-kupu. Gurita yang bijaksana adalah hakim wilayah terumbu karang. Ia segera datang dan mendengarkan pengaduan ikan kupu-kupu dan juga kepiting laut. Lalu katanya, "Untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, kalian harus melakukan adegan ulang seperti adegan yang kalian alami dari sebelum kejadian itu berlangsung hingga setelahnya." Kepiting laut dan ikan kupu-kupu lalu melakukan adegan ulang. Kepiting laut menunjukkan di mana ia melihat ikan-ikan kecil yang sedang lahap memakan ganggang, kemudian berusaha menangkapnya hingga akhirnya capitnya terjepit di antara celah-celah karang. Ikan kupu-kupu bersiap melakukan adegan ulang. Mendadak gurita yang bijaksana memintanya untuk tidak melakukannya. Katanya, "Masalah ini terjadi setelah capit kepiting laut itu terlepas dari jepitan karang karena bantuanmu, bukan? Nah, agar kejadian ini tidak menjadi masalah, sebaiknya kamu tidak membantu kepiting laut mengeluarkan capitnya yang terjepit." Kepiting laut sangat terkejut melihat ikan kupu-kupu dan gurita yang bijaksana meninggalkannya. Ia berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mau menolongnya. Mereka takut setelah membantu kepiting laut, mereka nanti sendiri yang akan menjadi mangsa kepiting laut. Pesan Pak D. Gamal: kebaikan yang kita lakukan memang tidak selalu akan mendapatkan balasan yang seimbang,
Namun, itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti berbuat baik.